Bismillah, jumpa lagi bersama saya, Dr. Triwidawati di kanal RHS Triwidawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, kali ini di segmen Dokter Spesialis Talk, kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Dr. Almaikano Ginting, spesialis patologi klinik. Jadi Dr. Almaikono ini saat ini menjabat sebagai Sekretaris Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran USU dan juga Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan. Nah, sebagai informasi bahwa spesialis patologi klinik adalah salah satu spesialis di kedokteran yang tugas utamanya paling sering itu adalah membantu dokter dalam memastikan untuk menegakkan suatu penyakit. Nah, mungkin langsung saja ya kita sapa Dokter Almekano. Assalamualaikum, Dokter Almekano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Tri. Apa kabar? Allah sehat, Dokter Almekano Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana sekolahnya, Dok? Sebagai informasi, sahabat pemirsa, Ya, Dr. Almekano saat ini juga sedang dalam program studi doktoral ya, Dr. Almekano. Kita ya dok. doakan mudah-mudahan lancar, segera selesai, Amin, nanti amin. bisa Ya mendapat Allah. gelar doktornya segera, insya Allah, amin, ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Ya, mengikuti jejak Dokter Tri lah ini. Amin. Oke, Dokter Almekano, kita malam ini Ya, bincang-bincang terkait dengan yang sering Dokter Almekano lakukan ya. Jadi ya. kalau patologi klinik ini kan banyak berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium pada pasien-pasien seperti itu. Nah, Tuh. eh, untuk pemeriksaan ini sebenarnya apakah pada pasien itu semua ada yang sama atau ada beda-beda dilihat dari kondisinya, Dokter Almekano? Baik. Pada prinsipnya, spesialis patologi klinik itu adalah suatu spesialisasi yang menanggung jawabi hasil dari suatu pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium ini sendiri sering dibagi menjadi pemeriksaan yang rutin dan pemeriksaan yang khusus. Oke, Nah, di pemeriksaan yang rutin ini sering sekali bisa kita dapati misalkan pemeriksaan yang tanpa indikasi atau tanpa dibutuhkan suatu alasan khusus untuk pemeriksaan. Contoh, misalnya pemeriksaan hematologi atau darah lengkap. Biasanya ini akan dilakukan misalkan pada pasien-pasien yang masuk ke dalam instalasi gawat darurat. Atau ini juga bisa dilakukan pemeriksaan ini oleh mereka yang sehat, yang sekedar ingin tahu bagaimana kondisi kesehatannya itu dengan mendatangi misalkan laboratorium klinik yang ada di kota-kota. Ya, jadi oke. bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien sendiri karena kepengen tahu atau memang dilakukan sebagai suatu bentuk screening ya atau deteksi dini oleh dokter ketika pasien datang di instalasi gawat darurat. Nah, itu yang rutin, sedangkan yang khusus banyak ya. Jadi seperti termasuk yang PCR untuk eh, COVID ya atau misalnya pemeriksaan apa gene expert untuk TB dan lain sebagainya. Mungkin Berarti itu dulu memang dokter. ada ya. Ya, Berarti memang ada yang rutin dan memang ada yang dikhususkan ya. ya, Tujuannya tentu betul. berbeda. Berarti bisa juga berdasarkan keinginan pasien ya, atau Ya, keinginan seseorang ya. Tidak harus dalam keadaan sakit ya, Dokter Makano. Nah, ya. untuk pemeriksaannya itu sendiri apa-apa saja ya, Dokter Makano? Yang rutin tadi. Ya, yang rutin itu kalau kita katakan dia sebagai screening ya dokter Tri. Jadi dia dibagi menjadi tiga. Pertama itu pemeriksaan darah lengkap atau hematologi, kemudian urinalisis dan feses, feses Hmm, rutin ya. Ini oke. yang sering sekali diminta untuk mendeteksi keberadaan apakah seseorang itu menderita suatu penyakit atau kelainan tertentu. Nah, Apa terlebih saja? dari itu Mm-mm. ya, Mm-mm. eh, dari darah sendiri tentu ini ada parameternya seperti hemoglobin, ya, leukosit, trombosit, indeks eritrosit ya, seperti MCV, MCH, kemudian RDW, kemudian ada nanti hitung jenis leukosit, ya.
Kemudian kalau urinalisis tentu sama ya, ada yang mikroskopis, ada yang makroskopis. Jadi kalau yang makroskopis itu kita lihat warnanya, kita lihat apakah memang ada darah enggak warna merah misalnya di urinnya atau warna eh, kuningnya kuning pekat seperti teh misalnya. Itu juga sebagai suatu penanda. Kemudian di feses juga demikian. Dilihat apakah ada telur cacing, apakah ada darah ya atau ada apa namanya lendir dan lain sebagainya. Sehingga dari beberapa pemeriksaan yang rutin ini nanti dokter meng-cross-check dengan gejala klinis dari pasien sehingga bisa ditegakkan ke arah mana diagnosis dari pasien tersebut. Oke, berarti yang terutama kalau yang rutin ini adalah pemeriksaan darah, hematologi tadi ya, dok ya, Ya, kemudian urin dan feses. Kalau dari darah betul. itu apa yang bisa didapatkan secara umum hasilnya, dok? Baik, kalau dari darah yang paling lazim itu misalkan kita mendeteksi apakah seseorang itu anemia atau tidak, Hmm. ya. Jadi anemia itu adalah kadar darah yang berkurang atau hemoglobinnya yang berkurang, Hb-nya yang berkurang. Kalau secara kriteria WHO itu dia kurang dari 13 untuk laki-laki ya atau 12 untuk perempuan. Kemudian kalau apa namanya? Dia untuk wanita hamil kurang dari 11. Jadi wanita yang biasa kurang dari 12, kalau wanita hamil kurang dari 11 itu sudah disebut anemia. Hmm. Atau mereka mengalami peningkatan kadar Hb-nya. Hb-nya meningkat lebih dari normal, misalnya sudah 20. Nah, ini ada juga suatu kelainan yang disebut namanya polisitemia. Hmm. Jadi dari HB-nya kita lihat apakah dia cenderung mengalami anemia atau dia mengalami polisitemia. Kenapa ini diperiksa? Karena ini akan nanti bisa memperberat proses perjalanan penyakitnya. Jadi misalkan dia mengalami suatu kelainan jantung. Kalau anemia mungkin perlu penanganan lagi anemianya seperti itu. Atau misalkan dia mengalami suatu malignansi, keganasan. Dia sudah anemia, perlu ini juga diperhatikan bagaimana mengatasi anemianya seperti itu. Kemudian leukosit, leukosit ini adalah penanda infeksi biasanya. Jadi kalau kadarnya meningkat, dia menunjukkan suatu keadaan inflamasi atau infeksi. Gitu. Kalau menurun mungkin terjadi penurunan daya imunitas tubuh. Dan terakhir itu trombosit ya. Trombosit ini adalah keping-keping darah. Ini adalah suatu penanda misalkan kalau ada terjadi suatu perdarahan, kemudian terjadi trombositnya rendah, misalnya contohnya pada demam denggi ya, sering kita Hmm. dapati trombositnya nanti rendah. Nah, ternyata dia ada bintik-bintik merah, ada mimisan, ada gusi berdarah, dan lain sebagainya. Berarti uh, consumption dari trombositnya itu muncul ya, atau terpakainya trombosit karena proses konsumsinya. Jadi menjadi rendah. Nah, jadi parameter yang paling sering utama itu adalah itu tadi Hb, leukosit, dan trombosit. Ditambah nanti ada penunjangnya namanya indeks eritrosit seperti MCV, MCH. Apakah misalnya MCV-nya MCV itu mean corpuscular volume. Itu artinya rata-rata dari nilai eritrosit yang dikandung di dalam suatu nilai rata-rata dari suatu hemoglobin yang dikandung di dalam suatu eritrosit. Oke. Kalau dia misalkan dia rendah misalnya, kemudian dia disebut dia pucat gitu ya, eritrositnya atau sel darah merahnya pucat. Nah, mungkin apakah ini dia anemia yang mengarah ke defisiensi besi ataukah ke suatu kelainan seperti misalnya talasemia. Nah, itu jadi penanda penting. Makanya kenapa banyak parameter itu dilihat dulu dari hematologinya atau dari darah lengkapnya, baru ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lainnya yang dibutuhkan. Nah, seperti itu, Dokter Tri. Oke. Kalau dari sisi pasien sendiri atau yang Ya, diambil darahnya ini, dok, ya, bagaimana mereka bisa mengetahui hasilnya ya? Dari hasilnya itu apakah mereka bisa tahu begitu? ya, Mungkin dari baik. Jadi, angka-angkanya kalau kita kan tahu nih, oh kayaknya tinggi sudah hafal ya. ya, Kalau apalagi dokter Almekano sudah hafal di luar kepala kan begitu. Tapi kalau ya. orang awam melihatnya apa yang bisa membantu mereka setidaknya mengetahui secara umum, oh ini artinya seperti ini hasil darah, hasil pemeriksaan urinnya seperti ini. Artinya setidaknya mereka tahu ini adalah normal atau Ya, nggak normal gitu dok. baik, Dokter Tri. Jadi kalau memang
pasien datang sendiri langsung ke laboratorium klinik ya, memang di sana tidak tersedia fasilitas untuk berkonsultasi dengan dokter secara langsung. Walaupun ada beberapa klinik yang menyiapkannya, tetapi tidak semua ada. Maka mau tidak mau pasien sendiri harus memahami bahwa di dalam hasil itu ada tercantum nilai normal, nilai rentang normal ya, Itu reference berarti di range. kertas itu ada ya, Dok ya. Nanti mungkin kita Ada, tunjukkan ada. ya di layar ya. Ha, ya. Iya, ada dia. Jadi di dalam nilai normal itu nanti terlihat, misalkan HB-nya tadi kira-kira berapa? Kira-kira 10 nih HB-nya. Ternyata nilai rentangnya kan untuk laki-laki misalnya 13 sampai 16. Otomatis berarti dia sangat jauh dari nilai batas bawah yang 13 tadi. Berarti kemungkinan dia mengalami suatu keadaan kekurangan hemoglobin atau HB. Berarti dia mengalami suatu anemia. Oke, Nah, jadi artinya dari dari laporan mm, itu sudah ada dibantu ya. Berarti ada nilai yang didapat, kemudian ada ya, nilai rentang normal itu secara umum itu ada ya, ya di lembar hasil pasti ada. pemeriksaan ya. Semua Kemudian di pemeriksa laboratorium pasti ada. kemudian di kesimpulannya juga ada ya, Dok ya. Mas biasanya bacaan dari spesialis patologi klinik itu kan biasanya juga ada ya. Kalau dia Mm-mm, diminta pemeriksaan namanya morfologi mm-mm, darah tepi, memang akan mm-mm, ada mm-mm, hasil ekspertis dari seorang patologi kliniknya, dokter Tri. mm-mm. Tetapi kalau tidak diminta oleh dokter eh, klinisinya, maka itu tidak akan muncul ya. Jadi nanti Oke. kemungkinan yang akan menjelaskan adalah dokter klinisi yang meminta laboratorium. Ya, kalau memang pasien itu adalah pasien rawatan dari seorang dokter, misalnya seorang dokter penyakit dalam gitu ya. Dia datang ke dokter spesialis penyakit dalam, mengeluhkan keluhannya, kemudian diminta pemeriksaan laboratorium. Begitu keluar hasilnya, nanti hasil ini akan kami sampaikan ke dokter penyakit dalamnya, tidak kepada pasiennya misalnya. Sehingga pasien akan berdiskusi atau berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis penyakit dalamnya mengenai hasil yang didapat itu, apakah dia misalkan dia mengalami suatu kelainan anemia kah atau tidak, atau kelainan-kelainan lain yang muncul dari hasil pemeriksaan tersebut. Begitu dia. Jadi yang secara umum yang bisa membantu pasien untuk sementara adalah dengan melihat rentang nilai itu saja ya, Dokter Almekano Iya, ya. Nah, iya. kemudian untuk pemeriksaannya sendiri, masing-masing tadi kan ada pemeriksaan darah, urin, feses. Mm-mm. Apakah ada persiapan-persiapan khusus dari yang mau diperiksa, Dok? Mungkin misalnya harus puasa, pagi, siang, malam, yang mungkin nanti bisa mempengaruhi hasil. Kira-kira ada Ya, nggak? Mm-mm. baik. Jadi dari pemeriksaan laboratorium yang ingin dilakukan memang ada eh, prasyarat ya, artinya ada persiapan yang harus dikerjakan oleh pasien, terkhusus terkait dengan panel pemeriksaan metabolisme. Jadi panel pemeriksaan metabolisme itu seperti misalnya mau periksa gula darah, mau periksa kolesterol, ya, mau periksa kalsitonin. Jadi beberapa pemeriksaan ini membutuhkan puasa misalnya. Jadi Puasanya berapa pemeriksa lama biasanya, Dok? ini Puasa. berbeda-beda. Mm-mm. Iya, Mm-mm. berbeda-beda. Kalau misalnya pemeriksaan gula itu 8 sampai 10 jam. Untuk gula darah Tapi puasa kalau ya. ya, tapi kalau nanti dia untuk kolesterol itu 10 sampai 12 jam. Oke. Jadi diharapkan ketika memang kita hanya mau memeriksa gula, ya kita pastikan hanya 8 sampai 10 jam supaya hasil yang didapat maksimal dan valid hasilnya. Karena kalau Tidak lebih sampai dari 10 hipoglikemi ya. Terlalu betul, rendah ya. ya, atau dia akan menimbulkan suatu efek apa namanya Kompensasi metabolik. overproduksi. Ya, Hmm. kompensasi dari hati untuk mengeluarkan glikogen yang dipecah sehingga menambah kadar glukosa di dalam darah. Sehingga nggak menggambarkan lagi kadar glukosa yang normalnya Puasa ya. itu secara puasa berapa gitu. Jadi dengan demikian maka dipastikan puasa ya. Kemudian pada prinsipnya tidak menggunakan obat-obat yang akan mengganggu dalam proses pemeriksaan ya walaupun ini masih ada kontradiksi ya misalnya mau periksa troponin I nggak mungkin obat jantungnya dilepas misalnya begitu ya atau diberhentikan kemudian seperti misalkan merokok sebaiknya tidak merokok ya kemudian kalau mau memeriksa kolesterol diharapkan tidak makan makanan yang berlemak ya jadi puasa dan 1 hari sebelumnya jangan mengkonsumsi makanan berlemak. Kemudian seperti misalkan
mereka yang seperti asam urat juga begitu ya. Tentu mereka tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang akan meningkatkan kadar asam uratnya. Jadi kalau terkait dengan panel metabolis itu memang beberapa pemeriksaan prasyaratnya itu adalah terkait dengan pola makannya. Maka diminta dia puasa. Tapi lebih dari itu, pada prinsipnya bisa dilakukan sewaktu-waktu. Ya, jadi misalnya kalau pemeriksaan HB bagaimana dok? Itu bisa sewaktu-waktu, tidak perlu puasa. Ya, Oke. kemudian pemeriksaan urinalisis juga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kemudian feses juga bisa dilakukan sewaktu-waktu. Ya, nah, beberapa pemeriksaan lain seperti bilirubin, SGOT, SGPT, albumin juga bisa dilakukan tanpa puasa. Jadi kalau tidak terkait dengan proses panel atau komponen metabolisme, maka bisa dilakukan tanpa puasa. Nah, Oke. begitu juga dengan misalkan eh, apa namanya sarapan gitu ya. Tentu kalau memang dia mau diambil pagi, jadi kan kita biasanya tuh minta puasanya puasa malam hari dok, bukan Hmm. puasa kayak kita habis subuh menjelang maghrib itu nanti baru Baru berbuka, periksa bukan. ya. Iya, iya. Ya, bukan. Jadi puasanya itu adalah puasa dari malam hari, misalnya pukul 10 malam terakhir makan malam, nanti pukul 8 pagi diperiksa. Nah, jadi bisa memenuhi syarat untuk pemeriksaan gula, misalnya seperti itu. Nah, kemudian jadi tidak di puasa yang di siang hari. Oke. Kemudian untuk ya gimana dok? Iya. Berarti yang perlu diperhatikan terkait metabolisme tadi kan masalah waktunya ya, Ya, pengambilannya, kemudian ya. masalah asupan makanannya. Nah, yang dikatakan puasa itu tadi dok, apakah puasa makan dan minum atau puasa makanannya aja? Puasa makanannya aja dok. Jadi Puasa kalau minum makanannya boleh ya. bebas. Oh, berarti Iya, jadi minum boleh ya. minum Mm-mm. boleh. Jadi kalau misalnya dikatakan ibu puasa ya 8 jam supaya besok pagi jam 8 kita mau ambil apanya darahnya Darahnya. gitu ya. Mm. Maka tentu malam ya puasa kita itu adalah batas makan terakhir kita pukul berapa. Nah, itu yang dihitung misalnya dihitung kita makan nih sampai jam 9 terakhir, maka dihitunglah 8 jam atau 10 jam terus sampai ke pagi. Nah, itu kalau makanan terakhir, apapun jenis makanannya, walaupun cuma cemil-cemilan sedikit gitu, tetap itu dianggap adalah makanan. Jadi, itu akan mempengaruhi kadar gulanya. Contohnya begitu. Tapi kalau air putih, itu tidak akan mempengaruhi. Jadi, Oke. boleh saja dia minum ya. Berarti udah jelas Kemudian, ya, sebab sering ya, juga kadang salah paham pikirnya puasa, puasa nggak makan dan minum ya kan, akhirnya malah kelaparan, ya, kehausan, bikin masalah ya, baru. Jadi sudah clear ya bahwa puasanya adalah ya, puasa makan, tidak puasa minum makan. ya, Dokter Almekano ya. Betul. Nah, Ya, kemudian kalau setelah dilakukan pemeriksaan, apakah ada mungkin yang hal-hal tertentu yang perlu dilakukan pasien, misalnya Dokter Almekano, atau tidak ada, ya, misalnya selambil ya sudah selesai seperti itu. Mm, ya. Biasanya eh, pada saat dilakukan pemeriksaan analis ya tenaga yang akan mengambil darah itu sudah mengistirahatkan pasien mm, kira-kira 5 menit sebelum diambil darahnya. Kenapa? Karena diharapkan pada saat istirahat itu berbagai fungsi tubuh yang tadi kita pakai untuk beraktivitas, berjalan, naik lift dan sebagainya misalnya ya di rumah sakit itu sudah mulai tenang sehingga nanti diharapkan berbagai parameter di hematologi atau darah lengkap yang kita periksa itu tidak terpengaruhi gitu. Jadi mm. diistirahatkan dulu ya, kemudian posisinya biasanya boleh duduk, boleh berbaring gitu ya, tergantung kondisi dari pasien. Ada kan pasien yang dia memang nggak bisa duduk, harus berbaring gitu. Tapi ada yang bisa duduk, boleh diambil duduk dengan setengah setengah apa agak nyender ke belakang gitu ya. Iya. Duduknya tidak tegap, agak tengah miring gitu, 45 derajat. Nah, jadi itu boleh ya. Kemudian uh, diharapkan ya tidak mengkonsumsi tidak merokok gitu ya bagi yang kebetulan memang merokok. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan tidak melakukan lagi merokok, tidak bisa makan permen karet dan sebagainya. Yang orang berpikir itu hal sederhana ya.
karena capek dia menunggu di ruang tunggu, makan permen karet lah dulu misalnya gitu ya. Padahal itu glukosa juga yang akan meningkatkan kadar gulanya begitu. Kemudian biasanya diharapkan kita tenang ya, tidak tidak perlu merasa khawatir karena uh, pada proses pengambilan darah itu tentu akan dilakukan oleh mereka yang sudah terlatih sehingga tidak akan menyakiti ya. Ya kalaupun ada terasa sedikit sakit itu seperti digigit semut lah dokter Tri ya. Rasanya tidak tidak akan mengganggu sekali ya, kecuali mungkin pada kasus pengambilan pada anak-anak biasanya rasa takut ini akan sangat mendera sehingga mereka suka menjerit dan lain sebagainya. Ini akan sangat mempengaruhi proses pengambilan. Jadi nanti ototnya ditegang, venanya jadi tenggelam, maksudnya tidak nampak lagi keluar ke permukaan begitu. Sering Sehingga ada ini akan masalah ini dok, mempersulit. ketemu. Sering ada masalah nggak ketemu kasus-kasus Ya, seperti ini dok? kalau pada anak-anak sering dokter T, karena Iya. kesulitannya itu memegang tangan mereka, mereka meronta-ronta gitu ya, sehingga pada saat diambil nanti macet di tengah jalan, Hmm. nggak sesuai dengan ukuran volume yang akan diambil. Misalnya Jadi, dibutuhkan misalnya 2 cc, gara-gara meronta hanya 1 cc pun nggak sampai, ya nggak bisa dikerjain, udah hmm, batal. Nah, hmm. mau diambil ke tangan sebelahnya, anaknya sudah meronta juga, sudah nangis, sudah menjerit-jerit dan sebagainya. Ini salah satu hal yang perlu kita antisipasi ya. Nah, pada orang tua khususnya mungkin harus mampu mencoba menenangkan anak, bagaimana supaya anak bisa tidak takut gitu ya. Walaupun orang tua banyak juga yang takut gitu ya. Iya, Begitu melihat orang tuanya jarum pingsan sedikit. duluan. Jadi ternyata bukan hanya anak-anak saja yang takut, Iya, orang tua pun banyak yang merasa tidak pernah diambil darah, misalnya tiba-tiba melihat iya. jarum gitu dibuka jarumnya, wah apa ini kan begitu ya, Juga sudah nggak langsung tega barangkali ya ya Dokter Amekano bisa melihat jadi anaknya seperti kan itu. begitu. Iya. Betul, ya apalagi dalam keadaan sakit ya, sudah sakit mau diambil darah lagi dan sebagainya. Jadi Banyak itu yang juga ya sering harus dinamikanya ya. diperhatikan. Iya Banyak juga banyak. dinamikanya ya Dokter Amekano dalam pengambilan darahnya ini ya. Betul, ya. Dan itu menjadi satu kunci Dokter Tri. Ketika terjadi Iya, proses pengambilan darah yang sulit, itu akan mempengaruhi hasil. iya. Jadi ada kami selalu mengingatkan teman-teman analis ya yang mengambil darah itu untuk berusaha bagaimana menenangkan pasien dulu, Hmm. membuat mereka nyaman sehingga akhirnya pada saat diambil itu dia dengan smooth bisa masuk jarumnya, kemudian ya dialirkan darahnya dengan santai, tidak tegang, tidak kemudian membuat macet sehingga akhirnya harus diulang lagi, menusuk lagi dan seterusnya. Nah ini yang Artinya sering, masyarakat perlu tahu ini ya bahwa iya, pentingnya darah itu diambil dalam kondisi mereka yang tenang ya, tenang, Dok ya, karena ya ini bisa mempengaruhi hasil kan begitu. hasil, Nah, upaya-upaya yang betul, dilakukan ya memang harus dari pasiennya sendiri di luar dari teknik ya pengambilannya ya, Dokter Almekano ya. betul. Ya, walaupun mereka adalah tenaga-tenaga yang sudah profesional tentunya dokter Iya. T, sehingga sudah tahulah teknik yang Mm-mm. benar ya, yang tidak menyakiti dan sebagainya. Dan memang proses pengambilan ini menjadi parameter itu tadi saya katakan, kalau ini salah, masalahnya harus diambil ulang. Nah, itu yang repot. Jadi ketika Kira-kira ini udah, resiko-resikonya apa ya, Dok ya? Tadi kan misalnya diambil tuh, ya, misalnya harus diambil ulang atau mungkin yang nggak diambil ulang ada nggak resiko? Mungkin kan kadang ada misalnya orang yang dikhawatirkan bisa jadi bengkak atau sakit. Ada nggak ya. kemungkinan-kemungkinan resiko itu? Pertama begini, yang sering terjadi itu mereka yang harus mendapatkan eh, apa penanganan infus ya. Misalnya dia harus pakai 2 infus, tangan kiri, tangan kanan. Biasanya kita memakai prinsip mengambil darah itu dari tangan yang tidak dialiri infus. Biasanya kan orang diinfus hanya di satu tangan, dokter Tri ya, misalnya Iya. di kiri saja, maka diambil darahnya di tangan kanan. Tapi kalau dia dua-dua dipasang infus untuk mengejar misalnya terapi cairan, misalnya karena dia sedang dehidrasi berat, mau tidak mau kesulitan bagi kita untuk mengambilnya. Nah, Hmm. kalau dia berada di aliran yang ada infusnya, ini akan mempengaruhi hasilnya sehingga seakan-akan nanti darahnya atau hemoglobinnya menjadi rendah karena dia ternyata terdilusi oleh cairan infus atau Hmm. dia mengalami kadar Hb yang
turun gitu ya, hematokritnya turun sehingga kita pikir oh ini memang anemi padahal dia karena proses infus. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika mereka dalam keadaan ada perdarahan. Misalnya mereka yang perdarahan ini biasanya ketika kita mau ambil dia baru diambil tuh nanti udah lebam lagi Mm-mm. ya. Kalau kita mau ulang lagi otomatis nanti ditusuk lagi lebam lagi. Nah, itu akan eh, tentu ini tidak nyaman buat pasien ya. Kemudian tingkat kesulitan ini juga akan menyebabkan nanti kadar trombositnya menjadi bias. Yang harusnya misalnya tidak rendah, jadi rendah karena terjadi clumping dia. Ada pembekuan. Nah, sehingga ini akan mempengaruhi hasil dan mau tidak mau kita tidak bisa baca dan tidak bisa kita keluarkan kecuali diambil ulang. Makanya Oke. kesalahan dalam preanalitik ini akan sangat mengganggu sekali dan harus diupayakan untuk tidak terjadi. Begitu dokter. Baik, Dokter Almekado, terima kasih sekali Ya, atas diskusi singkat kita. Nah, ya, dengan diskusi ini sama-sama. sudah sangat membantu sekali menambah wawasan kita ya. Apa tujuannya, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana interpretasinya, dan apa hal-hal yang perlu dipersiapkan terkait ini. Nah, kira-kira sebelum kita tutup, ada nggak pesan Dokter Almekano yang terkait dengan pemeriksaan ini bagi masyarakat yang mungkin sering terjadi yang perlu diantisipasi atau perlu diketahui, Dokter Almekano? Ya, baik. Jadi untuk masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan, baik ke laboratorium klinik swasta ya atau di rumah sakit, maka yang harus diperhatikan bahwa tenaga yang mengambil darah itu adalah yang sudah profesional tentunya, kemudian tidak ada niatan untuk menyakiti ya, sehingga diharapkan Bapak Ibu itu memang bisa tenang ketika mau diambil darahnya, memberikan rasa percaya penuh ya. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pun hasil yang keluarkan kita akan divalidasi dan diotorisasi oleh spesialis patologi klinik. Jadi yang perlu diperhatikan apakah memang laboratorium atau rumah sakit tempat Bapak Ibu melakukan pemeriksaan laboratorium ada spesialis patologi kliniknya enggak gitu. Oke. Sehingga diyakini bahwa hasil yang didapatkan sudah valid karena itu sudah diverifikasi. Sehingga kalau nanti ada hasilnya dan ingin didiskusikan, bisa dilakukan kepada dokter yang mengirim, misalnya dokter klinisinya, atau boleh misalkan disediakan nomor telepon atau hotline kepada dokter spesialis patologi kliniknya, sehingga bisa didapat hasilnya, oh ini maksudnya begini gitu ya. Jadi ada nanti yang di lembar bon itu kan biasanya ada nomor telepon dokter T. Ya, itu Hmm, bisa di telepon untuk misalnya dihubungin dokter ya. ya dihubungi ditanya ini hasilnya apa dok gitu. Sehingga Oke. bisa demikian. Itu aja dokter T. Baik, terima kasih Dokter Almekano. Sehat-sehat ya dok ya. Ya, sama-sama dokter Tri. Lain kali untuk diskusi bisa ya dokter ya kita Bisa dok, hadir ya. kapan ya Baik. sama-sama. Baik sahabat pemirsa, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dokter Waalaikumsalam Almekano. warahmatullahi wabarakatuh.